20 juta tahun sebelum Masehi, di Pulau Jawa terjadi tubrukan lempeng Australia dengan lempeng Asia, sehingga menyebabkan terumbu karang terangkat. Sekarang terumbu karang tersebut menjadi deretan pegunungan kapur di Pulau Jawa sisi selatan. Dari situlah awal mula kehidupan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dimulai. Situs hunian gua prasejarah tertua di Yogyakarta adalah Gua Brahulu dengan temuan kerangka manusia purba yang berusia 9.000 tahun. Penelitian dimulai sejak tahun 1996 dan memperoleh temuan seperti kerangka manusia purba, kerangka binatang, cangkang kerang, dan manik-manik. Dari Gua Brahulu, mari kita bergeser ke penampungan Gundang. Di tempat ini terdapat kubur batu dan digunakan sebagai penampungan menhir. Hunian manusia prasejarah juga terdapat di dataran Bantul, tepatnya di daerah Gunung Wingko. Manusia yang menghuni wilayah ini sejak awal Masehi hingga abad ke-17. Dari pesisir Bantul, mari kita bergeser ke pedalaman. Pada masa Gunung Wingko masih digunakan sebagai hunian, di pedalaman mulai muncul kebudayaan yang lebih muda, yaitu Hindu-Buddha. Masuknya Hindu-Buddha di Yogyakarta ditandai dengan adanya bangunan candi-candi yang tersebar di Yogyakarta. Berdasarkan data-data yang sudah ditemukan, sebagian besar candi yang tersebar di Yogyakarta adalah peninggalan dari kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 sampai abad ke-10. Bangunan masa Hindu-Buddha di Yogyakarta menggunakan bahan yang cukup beragam, mulai dari batu andesit, batu putih, hingga bata merah. Bangunan petirtaan dan ceruk juga terdapat di Yogyakarta. Letak Yogyakarta berada di selatan Gunung Merapi, sebuah gunung berapi yang cukup aktif. Banyak candi yang ditemukan terpendam oleh material Gunung Merapi. Jika kita ke Candi Sambisari, kita akan menemukan sedikit kejanggalan pada pintu masuk halaman utama candi. Di sisi utara tidak terdapat jalan masuk alias ditutup. Hal ini ada dugaan upaya penyelamatan halaman utama candi ketika terjadi bencana Merapi. Walaupun terjadi bencana yang membuat candi-candi di Yogyakarta tertimbun material Merapi, kehidupan manusia di Yogyakarta masa itu seharusnya masih ada, namun belum diketahui saja jejaknya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1582, di alas Mentawai yang saat ini daerah Banguntapan, mulai berdiri kerajaan Islam yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Islam. Dari Banguntapan bergeser ke Kota Gede. Pada tahun 1613, pada masa kepemimpinan
Sultan Agung, Mataram Islam berhasil menguasai seluruh Jawa. Bahkan Mataram Islam pernah juga melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Setelah Sultan Agung wafat, tahta Mataram Islam dipegang oleh Amangkurat I. Namun, sebelum pergantian tahta, pusat Mataram Islam dipindah dari Kota Gede ke Kerto. Pada masa Amangkurat I, lokasi kembali dipindah dari Kerto ke Pleret. Menjelang puncak kejayaan Amangkurat I di Pleret, Trunajaya memimpin pemberontakan hingga membuat keraton Pleret hancur. Akhirnya Amangkurat I meninggalkan Pleret dan kepemimpinan diganti oleh Amangkurat II. Amangkurat II bekerja sama dengan VOC untuk melawan Trunajaya dan berhasil merebut kembali Mataram. Namun, wilayah Mataram di pesisir utara menjadi milik VOC. Pusat pemerintahan Mataram akhirnya dipindah ke Kertosuro, dan akibat campur tangan Belanda, konflik internal pun terjadi, dan klimaksnya pada tahun 1755. Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menguasai wilayah yang sekarang menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata Belanda masih memiliki rasa khawatir terhadap kerajaan hasil pecahan Mataram ini. Oleh sebab itu, Belanda meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk membangun sebuah benteng yang berada di utara keraton. Benteng tersebut dikenal dengan nama Benteng Vredenburg. Pada perkembangannya, keberadaan Belanda digantikan oleh Jepang yang suka membangun pertahanan di lokasi strategis atau membangun gua Jepang. Konco dolan sobat budaya, itulah tadi kronologi peristiwa-peristiwa dari zaman prasejarah hingga kemerdekaan di Yogyakarta. Tentunya dari peristiwa-peristiwa tadi meninggalkan cerita-cerita dan bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti tersebut dapat berupa benda maupun bangunan cagar budaya. Bahan baku yang digunakan sebagai bangunan cagar budaya di Yogyakarta itu sangatlah beragam. Jika kita merujuk pada UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Keanekaragaman cagar budaya tersebut tentunya merupakan aset berharga untuk kita semua. Maka kita harus menjaga seluruh cagar budaya tersebut. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Akhir kata, kunjungi, lindungi, lestarikan. Salam budaya.